Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah rule of the law, not of a man. Yang disebut sebagai pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya berperan sebagai wayang dalam skenario sistem yang mengaturnya. Seperti halnya mayoritas negara yang telah lama berdiri, diperlukan suatu unsur penegak yang dapat menjamin berjalannya hukum dengan baik. Disitulah peran krusial kepolisian diperlukan. Berdasarkan pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan meliputi keamanan ketertiban masyarakat, ketertiban hukum, perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kebebasan kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa unsur kepolisian memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara ketertiban serta menjaga dan melindungi khalayak yang luas. Namun tak jarang, kenyataan berkata lain daripada apa yang diharapkan. Sudah sejak lama terdengar peristiwa mengenai kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kegiatan demonstrasi. Peristiwa aktual yang hangat beberapa waktu lalu dapat diamati pada kasus kericuhan antara polisi dengan mahasiswa yang sedang demo di kompleks pemerintah Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Dalam sebuah video viral di media sosial, kericuhan tersebut memperlihatkan seorang mahasiswa yang telah dibanting oleh polisi hingga mahasiswa tersebut kejang-kejang. Dan dalam video tersebut juga tampak seorang polisi berseragam hitam mengamankan pria aksi tersebut. Namun, polisi tersebut bertindak dengan memiting leher pria itu, lalu membanting tubuhnya ke trotoar. Setelah itu, pria peserta aksi tersebut mengalami kejang-kejang saat tergeletak di lantai dan dikerumuni oleh sejumlah polisi lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, timbul suatu pertanyaan. Bisakah kita mempercayai peran polisi dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat? Sedangkan tidak sedikit kasus kekerasan polisi yang sering kali terjadi. Sebenarnya ini bukan perkara yang rumit. Kita pun memang tidak bisa menyamaratakan bahwa semua personel polisi merupakan pribadi yang memiliki tendensi kekerasan. Maka dari itu, institusi kepolisian dituntut untuk lebih mengendalikan perilaku personilnya. Maksudnya adalah mengarahkan para personilnya agar dapat menjadi pribadi yang mengutamakan langkah ini ke kekerasan daripada koerasif yang tidak diperlukan. Apabila hal tersebut dapat realisasikan, maka secara lambat laun masyarakat akan menyadari bahwa eksistensi polisi